Ditempa dari abu perang Ukraina, muncul sesuatu yang istimewa. Tak bisa dibunuh, tak bisa dihentikan. Mesin logam unik sedang dikembangkan tak hanya oleh Ukraina, tapi juga salah satu sekutu terkuatnya. Swedia memberikan pengaruhnya pada kampanye Ukraina melawan Rusia dan akan bekerja bersama Ukraina untuk menghadirkan sesuatu yang baru. Robot darat baru menjaga tentara tetap hidup dengan memasukkan mereka ke peti mati dan segera hadir di medan perang. Pertemuan telah diadakan, kesepakatan telah ditandatangani. MOL akan segera hadir dan Joint Forces memuat detailnya. Pada 11 Juni, media tersebut melaporkan bahwa perusahaan Ukraina AI Drones UA telah menyelesaikan kesepakatan dengan perusahaan pertahanan Swedia, Njord Technology AB. Pada acara Eurosatory 2026 di Paris yang diadakan pada 16 Juni, kedua perusahaan tersebut meresmikan nota kesepahaman kemitraan strategis yang secara resmi mengesahkan kesepakatan untuk membawa sistem robotik darat MOL ke Ukraina. Kesepakatan itu lebih dari sekadar pembelian antar perusahaan. Ukraina dan Swedia akan bekerja sama memproduksi MOL dan lebih mengkhawatirkan bagi Putin, kedua perusahaan juga akan mengembangkan lebih banyak sistem robotik untuk medan perang Ukraina. AI Drones UA memberikan penjelasan tambahan dalam pernyataan saat penandatanganan. MOL Ground Drone dikembangkan dari pengalaman nyata di medan perang dan terus disempurnakan lewat masukan pengguna militer. Bersama Njord Technology AB, kami berencana membangun lini produksi bersama untuk platform MOL di Swedia untuk memperluas kapasitas manufaktur dan mempercepat pengiriman sistem robotik, kata perusahaan. Ini adalah hal besar bagi Ukraina. Kesepakatan baru ini berarti bahwa Ukraina akhirnya memiliki jalur yang jelas untuk membawa lebih banyak lagi salah satu robot paling berguna sekaligus paling kelam yang pernah diciptakan ke garis depan dalam jumlah besar. Kenapa kami menyebutnya begitu kelam? Nanti kamu akan tahu saat kita bahas lebih lanjut. Tapi robot ini sebenarnya peti mati besar di atas roda untuk evakuasi tentara terluka dari garis depan. Sebuah kapsul terbuka, tentara merangkak masuk, dan peti mati beroda ini membawa tentara tersebut ke tempat yang aman, di mana mereka bisa mendapatkan perawatan untuk luka-lukanya dan bertahan dari cedera yang mungkin saja bisa membunuh mereka. Ukraina membawa peti mati yang justru menyelamatkan nyawa ke medan perang, tempat banyak tentara Rusia tewas. Ironi ini sangat terasa. Kesepakatan ini bukan pertama kalinya kita mendengar tentang platform MOL. Swedia kini terlibat dalam produksinya, namun robot ini dikembangkan dan pertama kali dibawa ke medan perang oleh spesialis batalion medis terpisah pertama Ukraina. Tantangan besar Ukraina selama minggu-minggu dan bulan-bulan awal keberadaan MOL adalah membawa robot yang jelas-jelas sudah berfungsi ini ke dalam produksi massal. Solusi pertama membantu. Meski bukan solusi jangka panjang, MOL menjadi bagian dari penggalangan dana khusus oleh United 24 Media dan Kementerian Luar Negeri Ukraina yang telah mengumpulkan $620.000 untuk platform robotik hingga 4 Juni dan kemungkinan akan bertambah dalam beberapa bulan ke depan. Uang itu membantu, tapi perjanjian produksi bersama antara AI Drones UA dan Njord Technology jauh lebih penting. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang kita ketahui tentang platform MOL? Mari mulai dengan cara kerjanya, karena sebelumnya kami sudah memberi sedikit gambaran. Pravda melaporkan hal-hal dasar. MOL adalah platform serbaguna untuk evakuasi korban atau sebagai unit pengiriman yang menjaga pasokan tetap bergerak di garis depan. Kapsul mirip peti mati di drone ini bisa mengangkut amunisi, makanan, dan perlengkapan lain. Drone ini juga mampu beroperasi di kondisi sulit, termasuk landscape Ukraina bersalju saat musim dingin. Militarnyi memiliki sedikit lebih banyak informasi karena mengungkapkan bahwa versi pertama MOL muncul jauh sebelumnya pada Mei 2025. Pada saat itu, MOL dapat bergerak dengan kecepatan hingga 70 km per jam dan telah dirancang agar mampu bertahan dari kerusakan sambil tetap berjalan, serta yang terpenting melindungi kargo di dalam kapsul. Komandan Batalion Medis Terpisah Pertama Ukraina dengan nama Sandy Devi menjelaskan mengapa MOL menjadi mesin yang tak bisa dihancurkan dan dihentikan. Contohnya, kami punya roda khusus. Setelah kendaraan ini terkena serangan dan dua rodanya bocor lalu terlepas, desainnya benar-benar dirancang dengan baik. Kami masih bisa kembali sejauh 10 km tanpa masalah. Jadi, roda bocor pun tak menghalangi untuk kembali. Ukraina kini memiliki robot darat yang hampir tak terkalahkan. Kesepakatan baru dengan Swedia membuat banyak MOL segera dikirim ke medan perang.
Mari kita bicarakan soal peti mati ini sebentar. Dalam sebuah video yang menampilkan MOL, UATV English menunjukkan kepada kita secara tepat bagaimana kapsul menarik milik MOL ini bekerja. Wadah mirip peti mati ini disebut yang pertama untuk platform darat tak berawak karena biasanya menggunakan tandu di atas roda. Solusi ini efektif jika risikonya kecil, tetapi membuat apapun yang diangkut tetap terekspos. Serangan langsung bermasalah, bahkan serangan tidak langsung bisa membuat kargo atau orang jatuh dan tak kembali ke platform. Kapsul mirip peti mati mengubah semuanya. Kapsul membungkus apapun atau siapapun di dalamnya dengan lapisan pelindung kuat yang melindungi dari ledakan dan serpian logam. Mengintip ke dalamnya semakin memperkuat analogi tersebut karena kita melihat tandu yang empuk meskipun dilengkapi dengan tali pengaman untuk mengamankan apapun yang sedang diangkut. Kami berharap tak perlu ada tali seperti itu di peti mati sungguhan, meski itu mungkin akan membantu jika kiamat zombie benar-benar terjadi. Kita jadi melenceng dari topik. Video UATV juga memberi kita sedikit gambaran tentang bagaimana mall bekerja dalam praktiknya. Tersembunyi di balik panel terdapat sistem kontrol yang digunakan untuk menyalakan drone tersebut. Selanjutnya, semuanya dikendalikan lewat remote control yang mirip sistem pada mobil remote control. Sepasang tuas kecil digunakan untuk mengendalikan kemudi. Mall memiliki mode parkir, pengunci roda, mode mundur, dan dapat bergerak dengan kecepatan rendah maupun tinggi. Tingkat kontrol seperti itu sangat penting. Ukraina tidak ingin robot yang seharusnya menjadi penyelamat bagi seorang tentara justru bergerak terlalu cepat saat tiba sehingga terjadi kecelakaan. Prajurit dalam video UATV menyebutkan baru beberapa bulan di unit pengoperasian robot tersebut, namun sudah mempelajari semua hal penting tentang robot itu. Bagus, semakin cepat operator belajar, semakin cepat MOL bisa ke medan perang dan menyelamatkan nyawa. Mall juga memiliki arsitektur modular, yang berarti ada banyak ruang untuk menyesuaikannya dengan misi tertentu sesuai kebutuhan. Selain itu, roda besar yang digunakan pada platform ini memastikan bahwa MOL dapat menghadapi sebagian besar jenis medan. Namun, yang terpenting bagi Ukraina adalah biaya dan pengeluaran. Meskipun MOL sangat mengesankan, sistem ini ternyata sangat murah untuk dibangun. Satu unit MOL berharga antara 22 hingga 33 ribu dolar, tergantung pada jenis sistem komunikasi yang digunakan di robot, menurut laporan Pravda. The Guardian melaporkan, Ukraina baru saja menaikkan gaji rata-rata tentara garis depan menjadi sekitar 7 ribu dolar per bulan, atau 84 ribu dolar per tahun. Dengan dana tersebut, Ukraina bisa membeli 2 atau 3 mall untuk menggantikan tentara garis depan di operasi medis dan logistik. Tentu saja, tentara garis depan masih akan dibutuhkan untuk bertempur, tetapi semakin banyak pasukan yang bisa digantikan dengan robot, semakin baik. Selain kapsul peti mati, mall juga punya keunggulan dibanding banyak sistem robotik darat lain yang dipakai Ukraina. Kamu mungkin ingat bahwa kami sudah memberitahumu sebelumnya bahwa mall dapat bergerak dengan kecepatan hingga 70 km per jam. Itu cukup cepat untuk robot darat, dan kamu benar. UATV menyebut sebagian besar robot darat hanya bisa melaju hingga 35 km per jam karena memakai motor listrik. Mall berbeda karena mesin pembakaran dalamnya menghasilkan tenaga dan kecepatan lebih tinggi. Dalam situasi yang menentukan hidup dan mati, robot yang bisa bergerak 2 kali lebih cepat dari opsi lain dapat membuat perbedaan besar. Keunggulan sistem seperti ini tampak jelas saat musim dingin ekstrim di Ukraina. Cuaca dingin, khususnya embun beku, bisa membuat baterai lebih cepat habis. Menurut laporan UATV, itu berarti kecepatan berkurang, dan yang paling penting, jarak tempuh robot juga berkurang. Mall dan mesin pembakaran dalamnya tidak memiliki masalah itu. Selama tangki berisi bahan bakar, cuaca tak akan menghentikan mall. Bagi tentara yang kedinginan dan terluka, perbedaan utama antara mall dan robot darat lain sangat besar. Kami juga membahas aspek modular mall. Di belakang robot ada koneksi serat optik, menandakan serat optik sudah diuji. UATV menyatakan mereka sudah mencoba, namun hasil tes buruk karena kabel serat optik mudah terlepas saat robot melewati medan seperti yang dihadapi mall. Ide ini mungkin akan dipertimbangkan kembali di masa depan ketika Ukraina memiliki gulungan kabel dengan panjang dan kekuatan yang sesuai sehingga membuatnya layak digunakan. Semua ini sangat mengesankan. Dengan MOL, Ukraina punya drone darat yang menyelamatkan nyawa dengan mengirim peti mati ke tentara yang terluka. Alat ini modular, serbaguna, dan segera diproduksi massal berkat kesepakatan baru Ukraina dan Swedia. Kami sudah sebut di awal video bahwa mall ditempa dari abu perang Ukraina hingga hampir tak bisa dihancurkan. Itu bukanlah hiperbola. Mall sudah teruji di medan perang dan telah membuktikan betapa tangguhnya alat ini.
Tapi sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak konten serupa, jadi pastikan berlangganan agar tak ketinggalan video terbaru. Kami ajak Anda kembali ke November 2025. Bulan itu, Batalion Medis Terpisah Pertama Ukraina bertugas dan mengerahkan MOL. Robot darat itu, yang masih kurang dikenal, menghadapi tugas berat. The Insider melaporkan seorang tentara terluka di medan perang, namun bukan luka biasa. Selama 33 hari tentara itu bertahan berkat petugas medis lapangan, namun waktunya hampir habis. Ukraina pernah mencoba evakuasi dengan robot darat dan telah melakukannya beberapa kali. 6 platform robotik berangkat menuju tentara yang terluka, tapi semuanya hancur di tengah jalan. Situasi makin putus asa, MOL akhirnya dipanggil ke lapangan. Drone baru Ukraina memulai perjalanan panjang, namun saat mendekati pemukiman tempat tentara yang terluka berada dan diduduki Rusia, nyaris terjadi tragedi. MOL melintasi ranjau anti personel yang meledak. Bagi robot darat lain, itu pasti akhir perjalanan, dan Rusia bisa mencatat upaya evakuasi ke-7 yang berhasil mereka gagalkan. Namun, MOL tetap berjalan. Meski rodanya rusak, MOL tetap berhasil mencapai tentara Ukraina yang terluka. Kapsul peti mati itu terbuka, tentara tersebut dimasukkan ke dalamnya, dan MOL pun memulai perjalanan pulangnya meskipun dengan roda yang rusak. Di dunia ideal, tantangan selesai di sini dan MOL bisa kembali tanpa hambatan. Namun, medan perang di Ukraina sangat jauh dari sempurna. Dalam perjalanan pulang, MOL diserang kendaraan udara tak berawak. Rusia tahu isi robot itu dan ingin memastikan tentara yang terluka tidak kembali hidup-hidup. Drone-drone itu menyerang satu persatu, tapi mereka gagal menghentikan MOL dan tidak mampu menembus kapsul kuat yang melindungi tentara yang terluka. MOL berhasil selamat, dan setelah perjalanan melelahkan sejauh 64 km, 37 km diantaranya ditempuh dengan roda yang rusak, MOL berhasil kembali ke markas. Penyelamatan ini menunjukkan bahwa MOL bukan hanya kompeten, tapi juga tak bisa dihancurkan. Rusia telah mengerahkan segala yang dimilikinya untuk menghadang robot itu, namun tetap saja tidak mampu menghentikan MOL mencapai tujuannya. Pravda mengungkapkan bahwa baja lapis baja yang digunakan untuk membuat kapsul peti mati itulah yang menyelamatkan nyawa prajurit pada November 2025. Dan roda mini traktor yang kuat yang terpasang pada robot itulah yang memungkinkannya bertahan dari ranjau. Roda rusak itu kini disimpan di pos kontrol Batalion Medis Terpisah Pertama sebagai kenang-kenangan kekuatan mesin baru Ukraina. Sejak itu, semakin banyak misi dilakukan dengan MOL. Dalam kisah ini, terlihat betapa pentingnya penandatanganan antara AI Drones UA dan teknologi Njord. MOL terbukti di medan perang sebagai penyelamat nyawa, dan kini akan dikirim ke Ukraina dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Namun yang sebenarnya kita lihat dengan kesepakatan baru ini adalah gambaran kecil dari gerakan yang jauh lebih besar yang sedang terjadi di militer Ukraina saat ini. Robot darat diakui sebagai masa depan, di garis depan karena berbagai alasan. Kesepakatan ini menegaskan Ukraina semakin cepat memakai robot dalam perang melawan Rusia. Kunci dari MOL dan platform robotik darat lain adalah mengurangi risiko bagi tentara garis depan Ukraina, terutama yang bertugas memberi perawatan medis atau menangani logistik. Pada kasus pertama, Ukraina tak perlu lagi mempertaruhkan kru evakuasi ke garis depan dengan kendaraan atau helikopter. Kru biasanya beranggotakan 4 orang yang mempertaruhkan nyawa di garis tembak Rusia untuk mengevakuasi tentara terluka dari garis depan. MOL dioperasikan oleh kru yang terdiri dari 6 orang dan tidak satupun dari mereka yang harus benar-benar pergi ke garis depan. Serangan terhadap kru evakuasi hanya berarti lebih banyak korban luka dan kematian, tetapi serangan terhadap MOL, ya kamu sudah melihat betapa kecil dampaknya. Melihat semua platform robotik, robot darat Ukraina telah menyelamatkan banyak nyawa, baik langsung maupun dengan menjauhkan tentara dari garis depan. Modern War Institute at West Point mencatat pada bulan Maret bahwa staf umum Ukraina meyakini penggunaan robot darat telah mengurangi korban personel hingga 30% sejak mereka diperkenalkan ke militer. Untuk negara yang mengalami lebih dari 4 tahun perang dan kemungkinan 500 hingga 600 ribu korban, pengurangan tersebut sangat besar. Prajurit dapat bertahan lebih lama ketika robot darat digunakan, dan pada akhirnya itu berarti pertahanan Ukraina tetap kuat. Ukraina melihat manfaat dan terus meningkatkan penggunaan robot darat sejak 2024. Modern War Institute menyatakan Ukraina memproduksi sekitar 2.000 mesin ini pada 2024. Pada akhir tahun 2025, produksi tahunannya telah meningkat menjadi 15.000.
Dan menurut The Insider, Ukraina berencana telah mengontrak 25.000 sistem robotik darat pada akhir paruh pertama tahun 2026, yang menunjukkan bahwa mereka menargetkan total sekitar 50.000 pada akhir tahun. Jadwal produksi yang meningkat pesat ini telah membuahkan hasil. Menjelang akhir tahun 2025, robot darat menangani sekitar 90% operasi logistik di kota-kota yang diperebutkan seperti Pokrovsk dan Mykolaiv. Pada tahun 2026, Ukraina sepenuhnya mengandalkan platform seperti ini. Dalam sebuah laporan pada 13 Juni, Mets mengatakan bahwa Ukraina telah mengerahkan 1.028 kompleks robot darat di seluruh garis depan pada tahun 2026, dan kompleks-kompleks tersebut sejauh ini telah bertanggung jawab melaksanakan sekitar 50.000 misi. Setiap misi itu sebelumnya menempatkan prajurit manusia dalam bahaya. Ukraina juga telah menstandarkan 60 robot darat hanya pada tahun 2026 saja, kata media tersebut, yang berarti mereka telah menyiapkan proses untuk produksi massal jauh lebih banyak daripada hanya MOL saja. Euromaidan Press menyebut kini ada 100 perusahaan yang mengembangkan robot darat di Ukraina. Tidak ada perusahaan yang melakukan pekerjaan seperti ini saat Rusia menginvasi. Ukraina akan segera memiliki pasukan besar robot darat, dan MOL adalah salah satu yang paling mengesankan. Jumlah robot darat yang diproduksi dan dikerahkan meningkat, diikuti semakin banyak unit yang belajar menggunakannya. Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan kini 230 unit memakai robot darat, naik dari sebelumnya 117 unit. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan koordinasi lebih erat antara pemerintah dan industri Ukraina agar produksi robot darat bisa terus ditingkatkan. Semua orang harus paham, ini soal menyelamatkan nyawa, tegas Zelensky. Lewat MOL, Ukraina punya robot yang memang dikhususkan untuk melakukan itu dengan berbagai cara. Kita kembali ke MOL. Mudah menyebut robot darat baru ini peti mati di atas roda untuk menyelamatkan nyawa. Namun sebenarnya robot ini lebih dari itu. Robot ini menunjukkan alasan Ukraina sulit ditaklukkan Rusia selama 4 tahun terakhir. Inovasi berkelanjutan yang fokus pada pemecahan masalah medan perang telah menjadikan Ukraina salah satu kekuatan tempur paling mematikan di dunia. Robot seperti MOL dibuat untuk memastikan daya mematikan tetap bertahan lama. Dan saat kontrak baru lainnya dengan mitra Eropa itu baru saja diteken, MOL juga dapat berdiri sebagai monumen bagi aliansi yang telah dibangun Ukraina setelah invasi Rusia. Ukraina dan Swedia telah membangun sesuatu yang tak bisa dihancurkan. Namun bukan hanya MOL yang tak bisa dihentikan, aliansi kedua negara ini akan terus berlanjut. Dan bagi Putin, yang merupakan pria yang hidup dari menebar kekacauan dan perpecahan, persatuan yang ditunjukkan dalam kesepakatan baru ini bagaikan belati yang menusuk jantungnya. MOL akan datang. Kita tahu ranjau dan drone tak bisa menghentikannya. Meski dalam video ini kami banyak menyoroti MOL dan kegunaan robot darat untuk menyelamatkan nyawa, robot Ukraina sebenarnya mampu lebih banyak lagi. Mereka tak hanya penyelamat dan pembawa logistik, tapi sebagian juga mesin pembunuh. Pada Januari, unit Ukraina menemukan cara menjadikan robot darat sebagai mesin mematikan bagi pasukan Rusia. Gabungkan robot itu dengan 12 ranjau anti-tank dan boom, satu unit Rusia hancur. Tonton video kami untuk mengetahui detail insiden dan prediksi masa depannya. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan analisis kami tentang kesepakatan terbaru Ukraina dan inovasi di bidang robotika darat. Terima kasih telah menonton.